Kita mulai saja perkenalan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu lagi untuk acara perkuliahan daring, mata kuliah perancangan basis data di pertemuan ke-14. Jadi ini pertemuan sebelum terakhir, sehingga saya minta kalian untuk ngisi kritik saran sebagai masukan untuk saya dalam perkuliahan selanjutnya. Kalau saya lihat sih agak susah untuk tatap muka ya. Melihat kondisi COVID sekarang. Dari awal pertama kali muncul COVID sih mungkin dari Januari ya. Pertama kali kebijakan online itu kan di bulan Maret, tapi berita tentang COVID itu muncul sudah mulai sebenarnya akhir Desember 2019 ya. Atau Januari awal 2000. Dari situ sih saya sebenarnya sudah, karena sering baca dan bagaimana pernah terjadi kasus flu Spanyol tahun 40-an itu. Saya sudah menyangka akan lama dan banyak hal yang harus dilakukan secara online. Jadi kebetulan nggak terlalu kaget sebenarnya apa yang akan terjadi akhir-akhir ini dan akan susah dikendalikan gitu ya. Ada banyak faktor, walaupun di negara Eropa sudah, kalau kalian ngikuti kan berita sudah ada bergulir Piala Eropa, Piala Euro, dan banyak yang datang tanpa masker, tapi kenapa itu bisa terjadi ya? Karena kasus di sana sudah berkurang ya, maksudnya sudah mungkin berkurang hampir 98% lah. Kalau dihitung positif rate-nya itu cuma ada 1%, 2% ya. Maksudnya itu ketika dari 100 orang yang dites, yang positif itu hanya 1 atau 2 orang. Berbanding dengan yang terjadi di Indonesia sekarang ya. Kalau nggak salah kemarin sempat positif rate-nya hampir 30. Jadi dari 100 orang yang dites, 30 orang atau 30%-nya itu positif. Itu artinya masih banyak kasus yang belum ditangani. Maksudnya COVID ini masih merebak gitu ya. Standarnya itu kan di bawah 5% gitu. Jadi kalau di bawah 5% itu kemungkinan bisa dikendalikan. Maksudnya kegiatan yang harus berkumpul dan lain mungkin agak dibolehkan. Tapi karena faktanya emang masih tinggi, jadi agak susah ya, termasuk dalam perkuliahan. Apalagi perkuliahan. Kalau mungkin siswa sekolah dasar, sekolah menengah atau sekolah atas itu akan agak berpengaruh ya, karena mereka nggak, selain juga pembelajaran juga harus transformasi akhlak dan ini ya, peniruan sikap gitu ya. Tapi kalau sudah tingkat universitas itu kan hanya transfer ilmu gitu ya. Saya kira tatap muka juga mungkin akan ditiadakan. Jadi sebenarnya sebelum COVID atau sebelum ada pandemi ini, kuliah online itu sudah dijadikan wacana untuk diselenggarakan di semua kampus ya. Maksudnya dari 14 pertemuan itu mungkin hanya pertemuan pertama dan pertemuan terakhir aja yang offline gitu ya, tatap muka. Mungkin hanya perkenalan di pertemuan 1 sama pertemuan terakhir sebelum UTS atau sebelum UAS untuk pembahasan pengerjaan proyek atau tugas UAS-nya. Dan itu sudah dilaksanakan di beberapa kampus sebenarnya. Sebelum COVID itu sudah ada beberapa kampus yang melakukan perkuliahan online seperti itu. Sehingga kalau saya sih kalian harus membiasakan kebiasaan baru termasuk dalam perkuliahan ya. Walaupun ada banyak kekurangan dalam perkuliahan online gitu ya. Tapi kalau saya anggap sih ada kelebihannya juga banyak. Pertama, kalian nggak perlu datang ke kampus ya, entah itu kan mengurangi akomodasi, waktu, dan apalagi yang rumahnya mungkin agak jauh dari kampus gitu ya.
Jadi membutuhkan effort atau usaha yang lebih. Tapi dengan adanya online kan kalian bisa menyimpan tenaga, mengalihkan tenaganya untuk kerjaan yang lebih penting gitu ya. Entah itu cari nafkah atau ngurusi keluarga gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengurangan yang saya rasakan sih mengurangi ngeprint kertas itu ya. Dulu kalau kuliah offline mungkin kalian yang sudah merasakan, dari saya kuliah dulu 2009 itu paling males kalau sedikit-sedikit ngeprint gitu ya. Jadi ngumpulin tugas ngeprint, buat cover, terus ada tugas lagi ngeprint lagi, itu kan sebenarnya nggak terlalu penting sebenarnya. Maksudnya bisa dalam bentuk soft file gitu. Tapi dengan adanya perkuliahan online kan hampir semua tugas kan kalian kumpulkan hanya dengan email atau dengan kom gitu ya. Dan itu sudah menghemat berapa kertas dan juga menghemat, apalagi yang kalau nggak punya printer kan harus berapa kali ngeprint. Itu juga keuntungan yang lain. Keuntungan yang lain juga kalian bisa belajar lebih fokus, karena ya kalau masalah fokus ini saya kira masing-masing ya. Menurut saya, kalau masalah fokus ini, kemampuan fokus seseorang itu beda-beda. Jadi ada orang yang walaupun ikut di kelas juga tetap nggak paham gitu ya. Jadi masalah fokus itu, untuk masalah fokus beda-beda. Tapi dengan adanya online, kekurangan masalah fokus atau nggak paham itu bisa dikurangi dengan adanya rekaman-rekaman perkuliahan ya. Jadi kalau kalian nggak paham atau kelewat, kalian bisa ngulangi lagi ya. Apalagi di perkuliahan saya kan hampir semuanya saya rekam dan saya upload. Jadi kalian bisa ngulangi kalau ada sesuatu yang kelewat. Berbeda ketika offline ya, ketika ada yang kelewat ya kalian harus tanya-tanya ke teman kalian maksudnya apa gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan 14 ini kita akan bahas tentang trigger dan view. Kenapa saya bahas trigger dan view? Karena nanti ini masuk ke dalam project tugas UAS yang mata kuliah praktikum. Nah, nanti sistem yang kalian buat harus memasukkan trigger. Dari salah satu aspek yang dinilai itu harus ada triggernya. Kalau view opsional, nggak saya wajibkan. Tapi kalau di pertemuan sekarang nanti ada tugas. Hari ini ada tugas untuk mata kuliah perancangan basis data, yaitu membuat trigger dan view. Oke, mungkin ada yang sudah pernah mendengar istilah trigger atau definisi trigger pada MySQL. Silakan kalau ada yang mau memberikan pendapatnya. Ada yang tahu, gini aja, ada yang tahu bahasa Indonesianya dari trigger? Trigger itu kan istilah bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Tidak ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Kalian bisa jawab kalau merasa mic-nya nggak bisa aktif, kalian bisa ngechat di web chat ya. Hari ini kita bahas tentang trigger, jadi yang masih belum pernah mendengar kosakata trigger, silakan dimasukkan dalam kosakatanya ya, mungkin biar lebih mudah memahaminya. Trigger itu kalau secara dalam bahasa Indonesia itu kita istilahkan dengan pemicu ya. Sesuatu yang dipicu atau terpicu. Biasanya kalau kita sering baca di dalam media sosial itu kan sering muncul kalimat trigger. Jangan mudah ke-trigger atau jangan mudah kepancing. Kita ada yang jawab di web chat, trigger pemicu kan Pak? Iya, pemicu. Kalau di media sosial biasanya ke-trigger itu lebih cepat emosi gitu ya, gampang terpacu emosinya. Tapi kalau dalam SQL maksudnya adalah memicu atau
memacu sebuah query. Jadi sesuatu kondisi yang akan mengakibatkan sebuah query nanti dijalankan. Kalau secara istilah di dalam MySQL, trigger itu termasuk dalam himpunan kode atau prosedur yang dieksekusi secara otomatis sebagai respon atas suatu kejadian berkaitan dengan tabel basis data. Kejadian itu bisa dalam bentuk sebuah query insert, update, atau delete. Berdasarkan ruang lingkupnya, trigger diklasifikasikan menjadi dua jenis, raw trigger dan statement trigger. Trigger baris atau raw mendefinisikan aksi untuk setiap baris tabel. Trigger pernyataan hanya berlaku untuk setiap pernyataan insert, update, atau delete. Dari sisi perilaku, trigger dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, namun ada dua jenis, yaitu trigger before dan after. Jadi maksudnya itu before query itu dilaksanakan atau after query itu dilaksanakan atau dieksekusi ya. Jadi kalau masih ada yang masih bingung maksud dari query, kan saya sering nyebut atau sering nulis query gitu ya. Query itu apa? Maksudnya query itu ya sintak. Kalau dalam bahasa pemrograman script ya. Kalau dalam SQL itu disebutnya query, script SQL itu namanya query ya. Ini untuk teori, saya lanjut ke contoh aja biar lebih mudah. Nah, ini contoh penggunaan trigger. Yang pertama, yang paling sering dijadikan contoh itu dalam tabel stok ya. Melakukan update data otomatis jika terjadi perubahan. Contohnya adalah sistem penjualan. Jika di entry barang baru, maka stok akan bertambah secara otomatis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu seumpama kita punya sistem stok barang atau penjualan gitu ya. Terus di dalam sistem itu ada tabel stok. Contohnya barangnya sapu gitu, stoknya ada 2. Di tabel lain ada tabel namanya barang masuk. Itu untuk mencatat barang yang masuk ke dalam gudang atau ke dalam kantor gitu ya. Nah, ketika terjadi insert di tabel barang masuk, contohnya sapu masuk 2 unit, 2 buah gitu ya. Nah, otomatis ketika terjadi proses query insert di tabel barang masuk itu akan melaksanakan update data di tabel barang stok. Jadi nanti stok barang sapu yang sebelumnya 2 otomatis ditambah, kalau ada barang masuk sapunya 2, dia berubah menjadi 4 secara otomatis. Nggak perlu kita lakukan manual. Itu contoh dalam implementasi trigger di tabel ya. Jadi sangat penting sehingga tidak manual. Jadi ketika barang itu masuk, data stok bertambah, ketika barang itu keluar, data stok berkurang. Itu kita menggunakan trigger. Sebenarnya ada 2 cara ya. Ada menggunakan trigger atau menggunakan sintak PHP MySQL ya. Maksudnya sintak PHP dengan script gitu ya. Kita bisa menggunakan if di dalam PHP, if di dalam tabel itu query-nya adalah insert, kita jalankan query update di tabel. Itu juga boleh. Tapi itu lebih manual ya. Kalau secara otomatis kita menggunakan trigger. Yang kedua, trigger dapat digunakan untuk mengimplementasikan suatu sistem log. Mungkin kalau belum ada yang masih belum paham apa itu log, istilah log itu kan untuk catatan gitu ya. Catatan apapun tentang pembuatan laporan atau log orang masuk, orang keluar. Nah, setiap terjadi perubahan secara otomatis akan menyimpan tabel log. Termasuk kalau kita membuat sistem, terus kita buat sistem log untuk siapa saja yang login gitu ya. Nanti kita tahu kalau terjadi perubahan atau kesalahan, kita bisa lihat yang login terakhir kali itu siapa. Itu juga kita juga bisa menggunakan trigger ya.
Jadi kita buat trigger ketika seseorang ada yang login, kita simpan data usernya itu dan waktu loginnya kapan. Sehingga kita punya catatan daftar log orang yang login. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh atau kerusakan, ya yang terakhir login itu yang disalahkan ya. Itu contohnya. Yang ketiga, trigger dapat digunakan untuk melakukan validasi dan verifikasi data sebelum data tersebut disimpan. Ya sama seperti tadi untuk mengecek validasi data gitu ya. Untuk mengecek data apakah sudah sama atau belum. Selanjutnya untuk menghapus trigger sama seperti kita menghapus database, kita menggunakan drop trigger diikuti dengan tabel name, terus diikuti dengan trigger name. Jadi trigger itu ada namanya ya. Kalau kita pengen buat trigger, kita inisialisikan namanya terlebih dahulu. Contohnya di sini semuanya saya punya trigger namanya before insert yang ada di tabel pelanggan. Maka untuk menghapusnya adalah drop trigger penjualan. Itu harusnya pelanggan, ini saya nulis salah nulis. Harusnya pelanggan titik before insert. Nah, di dalam trigger ada 6 event untuk mengaktifkan atau yang untuk memicu trigger itu dijalankan. Itu dibagi 3 ya hasilnya. After before itu after query dilaksanakan atau before query dilaksanakan dibagi menjadi DML ya, data manipulation language itu ya. Ada insert, update sama delete. Jadi bisa after delete atau before delete, before insert atau after insert dan lain sebagainya. Saya langsung masuk ke contoh. Habis ini kalian bisa praktekkan. Saya sudah kasih contoh tabel dan contoh pembuatan triggernya. Di sini saya akan buat tabel log mahasiswa ya. Jadi saya membuat 2 tabel. Yang pertama tabel mahasiswa dan tabel log mahasiswa. Tabel mahasiswa menyimpan data mahasiswa dan tabel log mahasiswa menyimpan perubahan pada data mahasiswa. Jadi ketika ada perubahan pada tabel mahasiswa, perubahan itu disimpan ke dalam tabel log mahasiswa. Jadi kalau sesuatu ada, oh ternyata saya salah insert atau salah update, kita bisa lihat sebelumnya itu apa. Artinya bisa dikontrol Z gitu ya. Karena kita punya catatan lognya. Kalau nggak ada kan kita nggak tahu data sebelumnya itu apa. Di sini setiap perubahan data alias update alamat, jadi ini spesifik ya, hanya untuk update pada form, pada field alamat pada mahasiswa, maka akan disimpan di tabel log mahasiswa. Jadi tabel log mahasiswa itu tentang histori perubahan data pada alamat tersebut. Dengan adanya log perubahan data mahasiswa, maka akan memudahkan dalam melihat histori data mahasiswa yang pernah berubah dalam sistem. Pertama, kita buat tabel mahasiswa terlebih dahulu. Create tabel mahasiswa, NIM, nama, alamat, primary key-nya adalah NIM. Terus kita masukkan datanya, insert into mahasiswa. Terus kita buat tabel log mahasiswa. Create tabel log mahasiswa, primary key-nya ID log, terus diikuti dengan NIM, alamat lama, alamat baru. Bentar saya share screen dulu aja. Biar saya bisa coret-coret. Kadang yang paling sering saya temukan kesalahan dalam desain database itu yaitu munculnya 2 field yang sama gitu ya. Karena masih sering saya jelaskan di sini. Sebenarnya saya buat tabel mahasiswa. Primary key-nya adalah name. Terus di sini ada nama. Otomatis ini nama mahasiswa ya. Kalau di sini sudah ada nama mahasiswa, nggak boleh dia muncul lagi di tabel lain nih.
Itu namanya redundansi. Jadi akan mengacaukan data karena ada dua field yang sama. Jadi kalau kita pengen menyimpan nama mahasiswa di tabel lain, kita gunakan primary key-nya. Kita ambil primary key-nya. Kita ambil primary key-nya, contohnya di sini, ini tabel mahasiswa berelasi dengan tabel log mahasiswa. Primary key-nya di log, saya butuh nama mahasiswa di dalam log mahasiswa, tapi saya nggak nulis di sini nama mahasiswa ya. Tapi kita ambil adalah primary key-nya. Nah, istilahnya ini adalah foreign key. Jadi primary key-nya NIM ini muncul di tabel log mahasiswa NIM. Nah, ini namanya foreign key, yaitu primary key dari tabel lain. Baru kita simpan alamat lama, alamat baru, waktu perubahan maksudnya. Jadi seperti itu ya. Karena saya masih lihat ada yang masih membuat field dengan nama yang sama. Di sini ada nama mahasiswa, di sini juga ada nama mahasiswa. Mereka itu namanya redundansi ya. Kita menyimpan data yang sama di dua tabel yang berbeda. Nanti akan ada kekacauan ya, seumpama tidak ada perbedaan data gitu ya. Jadi yang kita simpan adalah name. Ini namanya relasi, jadi untuk ngisi name ini harus kita ambil dari tabel mahasiswa. Kalau name ini kita ngisi sembarang yang nggak ada diisi dalam tabel mahasiswa, itu nggak akan bisa ya, atau error. Jadi isinya itu harus yang ada di sini. Sebaliknya kalau kita ingin delete, jadi semuanya kita ingin delete tabel log mahasiswa, itu juga akan error. Karena di tabel log mahasiswa ini ada name yang dia berelasi ke tabel lain. Misalnya kemarin ada yang nanyain, nggak tahu di kelas ini atau kelas lain, dia berusaha delete, padahal di dalam tabel itu ada relasi ke tabel lain. Caranya bagaimana? Caranya ya hilangkan relasinya terlebih dahulu, atau relasinya di-off-kan dulu, atau hilangkan relasinya. Oke, di sini saya sudah punya tabel mahasiswa, diikuti dengan tabel log mahasiswa. Saya juga sudah isi mahasiswanya. Habis itu kita ingin membuat trigger yang otomatis trigger tersebut mengisi tabel log mahasiswa ketika terjadi perubahan pada tabel mahasiswa, yaitu hanya di perubahan alamat ya. Kalau kalian pengen perubahan yang lain ya, nanti contohnya query-nya kalian tambah. Ini sintak triggernya, kalian tuliskan di SQL, create trigger, ini bawaan ya, create trigger, ini nama triggernya, kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian, yang penting mudah diingat. Terus before update ini behavior-nya ya, kalian boleh pilih before atau after. Terus untuk update-nya disesuaikan dengan kasusnya masing-masing. Apakah kalian pengen menyimpan pada perubahan update atau delete atau insert. On tabel mahasiswa, tabel yang akan dijadikan pemicu sebagai trigger. For each row ini bawaan ya, artinya di dalam semua tabel tersebut. Terus baru dimulai dengan begin, artinya query yang akan dipicu nanti ada diakhiri dengan end dan delimiter. Delimiter ya. Nah, ini query yang akan dilaksanakan ketika triggernya terpicu ya, atau ketika ada proses update di tabel mahasiswa, yaitu insert into log mahasiswa, masukkan ke dalam tabel log mahasiswa, set name, di name tabel log mahasiswa itu alt name. Alt ini adalah fungsi bawaan untuk menunjukkan data yang lama. Alt titik name, alamat lama, alt titik alamat, dan alamat baru new titik alamat. Terus waktunya kita simpan menggunakan fungsi no. Fungsi no itu untuk menyimpan tanggal ya. Tanggal waktu itu sesuai dengan tanggal komputer atau tanggal server MySQL-nya. Kalau sudah dijalankan, di enter, nggak ada yang error, berarti triggernya sudah terbuat.
kita bisa cek, cara ngeceknya untuk apakah trigger kita berjalan atau enggak, adalah dengan kita melakukan update pada tabel mahasiswa. Contohnya update mahasiswa, set alamatnya kita ganti ke Surabaya, where name ketika name mahasiswa tersebut adalah 2140-200 ya. Terus ketika proses update ini dijalankan, ini kan akan memicu trigger yang kita buat tadi. Sehingga otomatis akan mengisi di tabel log mahasiswa. Jadi ketika kita select bintang, kita tampilkan isinya, dia akan otomatis ngisi ya, ID lognya 1, mungkin karena auto increment atau otomatis ngisi dia. Tadi auto increment atau bukan? Bentar. Ya, ini auto increment. Mungkin ada yang belum paham, auto increment itu artinya apa? Jadi kalau kita membuat primary key itu auto increment, artinya kita nggak perlu ngisi lagi. Dia otomatis ngisi secara berurutan dari angka 1, nanti kalau di-insert lagi muncul 2, 3, dan lain sebagainya, secara urut, tanpa perlu kita isi. Itu gunanya untuk kalau kita ingin deklarasikan auto increment. Contohnya ini, di tabel log mahasiswa ini, ID lognya auto increment, sehingga di script atau query triggernya di sini nggak ada insert ID log, karena dia otomatis ngisi dari angka 1. Jadi ini akan otomatis ngisi angka 1, jadi kalau nanti ada trigger lagi, dia otomatis ngisi ID log 2. Name, ini ngambil dari trigger tadi ya, muncul dari ini, new name. Terus alamat lama, dia menyimpan otomatis, alamat lamanya adalah di Bandung, terus ini alamat barunya di Surabaya. Waktunya akan disimpan karena kita menggunakan fungsi no tadi. Selanjutnya kita cek di tabel mahasiswa apakah ada terjadi perubahan di tabel mahasiswa. Jadi ketika kita select bintang from mahasiswa, name-nya sekian, Vake ini alamatnya sudah berubah ke Surabaya ya. Sebelumnya dia berada di Bandung. Jadi fungsi trigger ini untuk menyimpan catatan perubahan pada tabel mahasiswa. Jadi kalian bisa implementasikan di sistem kalian dengan banyak kasus ya. Entah itu tabel barang, harga lama, harga baru, stok, dan lain sebagainya. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya membahas tentang view, jadi nanti tugas hari ini adalah, untuk mata kuliah perancangan ini adalah praktek konsep trigger ya. Seperti di materi jadi kalian buat tabel mahasiswa dan tabel log mahasiswa. Terus kalian kasih perubahan pada tabel mahasiswa, tapi yang dirubah adalah bagian data nama mahasiswa sesuai dengan nama masing-masing ya. Maksudnya yang kalau namanya siapa gitu ya, kalian taruh di situ dan kalian lakukan perubahan. Kenapa nama masing-masing? Untuk menunjukkan kalian buat sendiri-sendiri ya. Jadi artinya tiap orang beda-beda karena yang dirubah itu nama mahasiswanya nama masing-masing. Itu untuk tugas nomor 1 yang pertama. Silakan praktekkan konsep trigger dengan tabel mahasiswa dan log mahasiswa. Yang penting perubahannya itu yang berubah. Kalau di contoh ini yang berubah kan namanya Vake. Nah, ini Vake ini kalian ganti dengan nama kalian masing-masing. Seperti itu. Saya lanjutkan dengan view. View itu virtual tabel. Definisinya itu virtual tabel. Di dalam SQL, view dapat didefinisikan sebagai tabel virtual. Biasanya kalau kita membuat sistem yang membutuhkan query
berkali-kali tiap menit. Biasanya untuk perhitungan data mining dan lain sebagainya kita butuh tabel virtual biar query nggak berjalan terus-menerus ya. Biasanya itu akan membuat lambat sebuah sistem atau nanti browsernya itu mutar-mutar gitu ya karena query-nya panjang. Jadi kita permudah dengan menggunakan view atau tabel virtual. Tabel ini berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel. Jadi view itu sebenarnya kalau kita lihat di phpMyAdmin dia akan tampilannya sama seperti tabel biasa ya, tapi aslinya dia view. Tujuan dari pembuatan view adalah untuk kenyamanan atau mempermudah penulisan query. Semua kalian punya kasus yang harus menggabungkan 5 tabel gitu ya. Dalam setiap proses update atau proses laporan harus menggabungkan 5 tabel. Query-nya akan sangat panjang biasanya. Bisa 3 baris, 4 baris ya. Dan itu akan mempengaruhi sistem, akan lama. Biar mempermudah, kalian buat view saja. Jadi nanti query nggak perlu dijalankan, hanya select bintang from view tanpa melakukan query yang panjang. Jadi query panjangnya akan sekali saja, habis itu kita tinggal panggil view tersebut. Ini ada contohnya. Sebagai contoh, misalnya saya ingin menampilkan nama dosen yang berdomisili di Jakarta. Jadi semuanya contoh saya punya sistem yang harus membuat laporan menampilkan dosen yang berdomisili di Jakarta. Kalau datanya cuma 10, 20 sih mungkin nggak masalah ya. Kalau datanya 1000, harus melakukan query tiap proses laporan itu akan menyebabkan proses yang lama. Nah, maka saya bisa menggunakan query berikut, select name, nama dosen, alamat, atau select bintang gitu ya. Atau sesuai dengan yang dibutuhkan from daftar dosen where alamat Jakarta. Jadi ini dijalankan terus-menerus gitu ya. Itu kalau tanpa menggunakan view. Misalkan query tersebut akan dijalankan setiap beberapa detik diakses dari website yang sibuk. Pada setiap permintaan data, MySQL Server harus melakukan pemrosesan untuk mencari seluruh dosen yang memiliki alamat di Jakarta. Jadi daripada menjalankan ini berulang-ulang, kita buat saja view-nya atau tabel virtual, sehingga kita nggak perlu menjalankan query yang panjang ini. Selain itu, dengan menggunakan view, saya bisa menyembunyikan beberapa kolom dalam daftar tabel dosen. Sebelumnya tabel dosen itu file-nya ada panjang gitu, entah ada NIP, nama dosen, alamat, sudah menikah, golongan darah, dan lain sebagainya kan banyak gitu ya. Jadi saya hanya butuhkan nafil ini, hanya NIP, nama, dan alamat, jadi kita bisa daripada menjalankan query ini berkali-kali, kita bisa menggunakan tabel view atau tabel virtual. Nah, untuk membuat view, kita tinggal menggunakan format dasar sebagai berikut. Create view, nama view, as query. Nah, query select-nya itu kita taruh di sini. Selanjutnya view bisa diakses seperti tabel biasa. Kita panggil nama view-nya. Ini contohnya. Nanti juga tugas untuk praktek keduanya kalian buat view masing-masing untuk tabel dari tabel mahasiswa sebelumnya. Create view dosen Jakarta itu artinya adalah nama view-nya atau nama tabel virtualnya. As select NIP, nama dosen, alamat from tabel daftar dosen where alamat Jakarta. Kalau nggak ada error akan muncul informasi query oke. Nah, untuk mengakses data view cukup menggunakan query select bintang nama view-nya. Select bintang from dosen Jakarta. Jadi ini lebih ringkas, lebih ringan daripada kita harus menjalankan select NIP, nama dosen, alamat from daftar dosen where alamat Jakarta ya. Kalau ini dijalankan tiap menit atau tiap detik dalam database yang panjang atau yang besar itu akan membutuhkan waktu yang lama. Berbeda dengan hanya kita menampilkan view-nya, select bintang from dosen Jakarta. Ini lebih ringan. Jadi sekarang pada setiap pemanggilan view, MySQL Server tidak memfilter hasil pencarian. Yang bikin lama sebenarnya ini ada closure where ini, ada pengecualian ini. Nah, namun cukup memanggil tabel virtual. Hal ini akan memproses tampilan data. Oke, itu untuk contoh view-nya.
Jadi saya sudah jelaskan untuk praktek pembuatan trigger dan view. Jadi nanti di mata kuliah praktikum, sistemnya kalian harus masukkan konsep trigger ya. Kalau untuk view hanya opsional. Untuk tugas hari ini baru tugas keempat di mata kuliah pertemuan mata kuliah perancangan basis data. Yang pertama, praktikkan konsep trigger dengan tabel nama mahasiswa dan log mahasiswa. Yang penting yang dirubah adalah mahasiswa dengan nama masing-masing. Biar tiap orang kerjaannya beda-beda ya, nggak copy paste. Yang kedua, praktekkan pembuatan view dari tabel nomor 1. Kalian kan sudah buat tabel mahasiswa di soal nomor 1 ya. Dari situ kalian buat view untuk menampilkan mahasiswa dari daerah mana gitu ya. Disesuaikan dengan tabelnya. Jadi saya harap sih di tabel mahasiswanya kalian isi datanya agak panjang gitu, ada 10 data atau 15 data. Kalau sudah kalian buat laporannya, kumpulkan di form link yang saya taruh di sini. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tugasnya terakhir sebelum UAS ya, Pak? Ya, untuk tugas ini terakhir sebelum UAS. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya perkuliahan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di mata kuliah praktikum. Sebagian besar sih orangnya masih sama ya, tapi ada yang hanya ikut perancangan saja, nggak ikut praktikum, mata kuliah praktikum. Ada juga yang hanya ikut mata kuliah praktikum saja, tapi nggak ikut perancangan. Di mata kuliah nanti praktikum, saya akan bahas proses pembuatan laporan dan proses login logout, yang nanti bagian dari aspek yang dinilai di tugas akhir proyek UAS nanti. Oke, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya, karena walaupun sebelum UAS-nya kan tinggal 2 minggu lagi, artinya minggu depan sudah pertemuan terakhir, atau setelah itu mungkin minggu tenang, baru UAS. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Materi silakan kalian download di website saya atau di e-kampus, barusan saya upload. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.